secara statistik kita lihat, Jakarta itu komponen terbesar. Maaf, pertama 34% adalah Jawa. Jakarta, Betawi 31%. Sundanya nggak banyak. Dalam politik pemilu biasa aja, dulu juga saya begitu. Karena menunjukkan demokrasi sehat. Yang penting jangan melanggar aturan, karena tidak mungkin semua orang senang semua, atau semua orang benci semua juga nggak mungkin. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab. Saya ngajak berpikir supaya kita sama-sama cerdas. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu hanya urusan uang. Partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Jadi ini adalah sebuah kenyataan. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK bertemu mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke di Komplek Museum Betawi Situ Babakan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Foke memberikan sejumlah wejangan kepada RK agar selalu amanah bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Hanya satu, tentu harus amanah ya, jadi pemimpin. Kedua, harus mencintai masyarakat dengan segala permasalahannya, karena tugas pemimpin kan membantu dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi juga harus visioner. Ngatasin banjir utara tadi kita bahas ya, beberapa hal. Setengahnya adalah tentang infrastruktur yang kebetulan saya ada pengetahuan. Setengahnya saya belum paham, yaitu tentang budaya, tentang hal-hal yang sifatnya sosiologis tadi disampaikan. Sehari sebelumnya pasangan bakal calon gubernur Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapat sambutan hangat dari mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Ketiganya milih bertemu di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pramono dan Rano kemudian diajak berkeliling museum untuk berkenalan lebih jauh dengan kota Jakarta. Ini persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport, udara, dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT, dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang. Ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, Dul, RK atau Dharma, siapa paling beken di Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan Gubernur Jakarta 1997 hingga 2007, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso. Terima kasih Bang Yos sudah hadir. Apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kalau pertanyaannya siapa beken di antara pasangan bakal cagup dan bakal cawagup itu, saya pikir semuanya kalah beken sama Bang Yos. Ya kan? Enggak juga lah. Iya, bintang 3, Purnawirawan Jenderal, 10 tahun mimpin Jakarta. Yang jelas ini kalah beken. Saya nggak tahu sih kalau itu kan hanya kesempatan aja yang lain. Tapi menurut Bang Yos yang paling beken di antara 3 pasangan calon itu udah ada. Enggak gini ya, sebelumnya saya ingin memberitahu masyarakat bahwa Provinsi Jakarta itu memang lain dari provinsi lain ya. Kenapa Bang Yos? Meski wilayahnya paling sempit, penduduknya juga paling sedikit dibandingkan provinsi Jawa yang lainnya tentunya kan. Tetapi masalah yang ditangani gubernur di Jakarta itu kan bukan masalah lokal saja, nasional juga internasional gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang yang mau running itu tiga pasangan calon. Ya, 3 calon ya. Pertama misalnya Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya. Betul. Ridwan Kamil mantan Gubernur. Bukan sedulunya kan wali kota. Wali kota ya. Bandung. Terus Gubernur Jawa Barat kan gitu kan. Artinya kan sudah punya jam terbang ya di tingkat pemerintahan daerah gitu, peringkat provinsi malah kan gitu. Jadi wajar aja ya kalau dia terus ingin ke tempat yang lebih bergengsi, kira-kira kayak begitulah. Ya. Lalu wakilnya juga Pak Suswono itu mantan Menteri. Anggota DPR RI kan. Betul. Ya gitu. Jadi bisa saling mengisi.
Lalu yang kedua Mas Pramono Anung sama Sidul gitu ya. Mas Pramono ini juga mantan anggota DPR RI, sekarang menjadi Sekretaris kabinet 10 tahun ya. Tentu masalah-masalah nasional internasional dia paham betul kan tentunya ya. Lalu juga wakilnya nih Sidul ini kan pernah jadi wakil gubernur Banten tetapi penjabat gubernur juga kan pernah kan Banten gitu. Artinya bisa saling mengisi antara lengkap. Nah, kalau yang ketiga, Bung Dharma ini aku nggak begitu kenal ya. Yang saya tahu cuman beliau itu adalah purnawirawan Polri ya, pangkatnya Komisaris Jenderal itu bintang 3. Dengan wakil pangkat, kepala BSSN dulu. Oh iya, dengan pangkat dan jabatan seperti itu tentunya kan punya jam terbang kepemimpinannya ya. Tetapi kalau wakilnya ini saya memang buta, tidak tahu apa ya gitu. Tidak bisa banyak saya komentari lah. Oke, tapi yang jelas kabarnya pasangan calon itu akan bertemu dengan Bang Yos, minta waktu dengan Bang Yos. Yang paling mungkin atau yang paling ada di depan mata kelihatannya Mas Pramono dan juga Sidul nih, benar ya? Iya betul. Bahkan Mas Pram ini sudah menghubungin saya minggu lalu, gitu kan. Tetapi baru punya waktu saya Kamis besok jam 10. Dan saya di rumah saya di desa lah gitu kan, Desa Bekasi. Gitu. Apa yang disampaikan, yang ngomongin Mas Pram atau dulu? Dan tentu saja ya sebagai senior mantan gubernur terbuka lebar pintu rumah saya untuk semua calon itu tadi. Ya, kalau memang ingin bertemu dengan saya tentu dalam pertemuan itu saya akan sharing pengalaman saya kan. Saya akan tunjukkan seperti apa sih potret Jakarta dari berbagai aspek ya. Aspek geologis, demografis, lalu apa dari kondisi sosial ekonomi seperti apa gitu. Sehingga dia paham betul gitu yang akan dihadapi seperti apa nanti. Seberapa penting sih menurut sosok Bang Yos pertemuan terhadap gubernur pendahulu di Jakarta yang dilakukan oleh safari politik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur? Kalau kita lihat kemarin sudah mengunjungi Foke, akan bertemu dengan Bang Yos dan itu juga sudah diadopsi ataupun dilakukan oleh RK juga. Seberapa penting komunikasi seperti itu Bang Yos? Ya kata pepatah kan pengalaman adalah guru terbaik kan gitu kan. Jadi itu adalah sikap baik ya, bertemu senior yang pernah menjalani tugas gitu kan. Sharing pengalaman itu kan penting gitu supaya dia punya referensi, punya persiapan. Tidak kaget-kaget nanti pada saat dia jadi, wah saya akan menghadapi begini udah pernah disampaikan Bang Yos nih gitu ya. Masalah-masalah klasik apa yang ditangani. Sebenarnya proyek-proyek apa yang sudah ditangani gubernur ke gubernur itu kan harus dilanjutkan. Kalau diberhenti ya mangkrak lagi dia kan. Betul. Seperti transportasi misalnya, itu kan sudah ada namanya rencana pola transportasi makro ibu kota ya. Ada subway, ada LRT, ada busway, ada alternatifnya waterway. Ini kan dirancang secara terintegrasi, mengakses satu sama lain. Termasuk mengakses tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Dia kan harus paham ini. Sekarang sudah jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Begitu juga masalah klasik lain seperti banjir. Apa yang harus ditangani masalah banjir? Kenapa kok kayak nggak bisa ditangani? Tidak, sudah ada konsepnya semua. Cuman cenderung untuk memikir yang lain gitu kan. Nggak mau meneruskan ini. Ada kecenderungan seperti itu yang saya baca. Nah, yang akan datang ini tentu saya akan tekankan itu. Lihatlah. Kenapa Jakarta itu ada masalah di hilir di Jakarta maupun di hulu yang harus diselesaikan. Saya akan lebih dalam ke sana Bang Yos, tapi saya harus minta pandangan Bang Yos. Mengapa Pilgub Jakarta itu begitu seksi Bang Yos? Mengapa begitu panas begitu dibahas? Heboh ya. Iya begitu heboh. Ya kalau selesai Pilpres sekarang beralih eksposnya ke Pilgub Jakarta, desas-desus siapa yang akan mencalonkan sehingga ada isu penghalang-halangan, kemudian dapatlah nama yang pasti, ada tarik-menarik politik di sana. Apa yang terjadi Bang Yos? Karena ya DKI itu ya dulu DKI lah, sekarang akan lepas satu daerah ya. khusus sekarang. DK saja lah Jakarta itu memang seksi. Ya, dia mempunyai fungsi yang multi gitu ya. Dulu ya pusat pemerintahan. Betul. Pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat kebudayaan, semua budaya terwakili di sini, pusat pendidikan. Nah, berbagai fungsi ini menjadi kehidupan kan? Ya. Oleh karena menjadi magnet datang orang-orang kampung. Nah, di samping itu, jadi Gubernur DKI itu juga menjadi sasaran media.
media darling kan, ini alat promosi kan untuk karir berikutnya. Kan sudah ada contohnya kan dulu kan. Iya, Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi kan di sini kan tuh sama dikenal. Siapa dulu waktu di Solo orang nggak kenal, tapi sini jadi media darling. Ya, terus bisa gubernur. Karena itu ya contohnya mungkin Bung Ridwan berpikir begitu juga kan. Padahal kalau di Jawa Barat itu ibaratnya kalau beliau nyalon ke sana kan udah di tangan kemenangan itu kan. Umumnya incumbent itu kan punya peluang paling besar. Survei tertinggi lah ya. Gitu. Itu dia tinggalkan ke Jakarta kan pasti ada sebabnya. Dan itu bagi saya wajar saja kan. Kalau beliau mungkin cita-cita yang lebih tinggi, masih muda, masih terbuka lebar karirnya. Kalau di Jakarta kan jadi darling. Tapi yang dirasa nggak wajar itu Bang Yos, yang jadi percakapan belakangan ini adalah ketika disebutkan ini tidak mengadopsi aspirasi, tidak mengakomodir aspirasi dari bawah. Justru katanya lebih banyak politik elitnya di sana. Apa keinginan partai-partainya di sana, bukan keinginan warga Jakarta. Betul nggak sih itu Bang Yos? Nah ya, kayak gitulah politik itu begitu kan. Namanya politik juga bukan hari beberapa jam bisa berganti kan. Beberapa menit juga bisa. Selalu ada kejutan-kejutan gitu kan. Ya, jadi kalau nggak tahan jangan main politik lah kalau nggak tahan. Menurut Bang Yos sendiri, kejutan nggak sih bagi Bang Yos dengan peta sekarang ini 3 pasangan calon? Satu, banyak yang mengusulkan ataupun mengusungnya. Satu lagi cuma satu partai pengusungnya. Dan satu lagi calon independen. Itu tergantung masing-masing. Kalau dia timnya ini bisa memainkan strategi yang tepat, dia bisa jadi pemenang. Gitu. Tinggal strateginya seperti apa gitu. Oke. Kan kata Sun Tzu ini ya, ahli strategi Cina kan gitu, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Gitu kan. Dan sama calon benar mempelajari. Calon saya yang 2 ini kayak apa gitu kan. Iya. Jadi identifikasi kekuatan lawan dan apa kelemahannya termasuk kekuatan kayak kelemahan perang diri lah persis sama itu. Ini luar biasa. Jadi belum ada gambaran nih Bang Yos. Bagaimana mengeksploitir kelemahan dan mengeksploitir juga kelebihan yang kita miliki kan gitu. Nah itu makanya peran media menjadi sangat tinggi gitu kan. Oke. Kan jadi, yuk ingat nggak, ada nggak provinsi yang warganya ini, yang dipimpin itu yang warganya ya, itu dari tukang batu sampai RI 1. Tukang batu sampai RI 1 di sini. Oke. Di tengah-tengahnya itu ketua partai politik, LSM di sini. Ya kan, semuanya pusat media juga semuanya di sini gitu. Ini Jakarta. Makanya saya bilang tadi menjadi seksi, orang pengen ngincar di sini kalau dia pengen dikenal dan meniti karir lebih tinggi lagi gitu. Luar biasa. Karakter masyarakat yang heterogen, kemudian lintas budaya, lintas ekonomi itu menjadi karakter khusus perbedaan Jakarta yang nyolok antara kelompok yang punya the have dan not have itu kan ada semua di sini. Ada semua, yang profesor dokter banyak tapi yang bodoh juga banyak kan. Oleh karena itu kan belum perbedaan agama, perbedaan suku, semua terwakili di sini. Karena itu dia harus bisa punya karakter yang gimana ya, yang mempersatu dari perbedaan itu. Nanti saya akan ajak Bang Yos mengulas lebih dalam tentang itu, tapi kita harus break sejenak dan kita nanti akan mengajak Bang Yos untuk mencermati apa sih gelagat yang disampaikan oleh pasangan calon ini ketika mereka sudah ada dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Saya Abraham Silaban masih akan kembali saat lagi untuk Anda.